Bab 43, Aura Penuh Kekuatan. Yosef merasa kepalanya berdenyut hebat hingga nyaris kehilangan keseimbangan. Emma, bercanda pun ada batasnya. Tempat ini bukan untukmu bertindak semena-mena. Cepat keluar dari sini. Vivian mengabaikan teriakan Yosef dan dia menatap tajam ke arah Emma sambil berkata, "Emma, apa kamu sedang mencoba untuk memprovokasiku?" Aura kekuatan memancar dari tubuh Emma. Suaranya terdengar sangat tegas saat dia berkata, "Jika Nona Vivian menganggap tindakan saya ini sebagai provokasi, silakan saja. Saya tidak keberatan." Vivian tidak marah mendengar jawaban Emma. Tetapi suaranya terdengar dingin saat dia berkata, "Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Apa kamu tidak takut aku akan menghancurkan seluruh keluarga Golding? Bagaimana mungkin saya tidak takut? Dengan kekuasaan yang dimiliki keluarga Hart. Dengan satu perintah dari Nona Vivian saja keluarga Golding bisa langsung lenyap dari Alverton dalam sekejap mata." Jawab Emma dengan berani. Saat mendengar jawaban tersebut, Vivian justru makin penasaran dengan sosok Emma. "Lalu, kenapa kamu berani menantangku?" Emma tidak gentar. Dia pun menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Nona Vivian selalu membicarakan tentang kemanusiaan dan empati. Menaikkan standar moral yang begitu tinggi hingga aku pun merasa rendah diri. Namun, ketika bertemu dengan seseorang yang tidak mau tunduk, Nona Vivian justru ingin menggunakan kekuasaan keluarga untuk menindas mereka. Bukankah itu sangat ironis? Saya percaya bahwa dengan martabat yang Nona Vivian miliki, Nona Vivian tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasi Anda sendiri." Vivian mengangkat alisnya, seakan tertantang oleh keberanian Emma. "Jadi, apa itu yang membuatmu begitu percaya diri?" Emma melangkah maju dengan penuh percaya diri. Kemudian, dia berkata dengan tegas, "Jika kita tidak mempermasalahkan latar belakang keluarga, pada dasarnya kita sama-sama wanita. Jadi, untuk apa saya harus takut pada Anda?" Ketika Vivian terdiam, suasana menjadi tegang. Semua orang tidak berani berkata-kata dan Sander pun bahkan tidak berani melerai mereka. Beberapa saat kemudian, Vivian tersenyum santai sambil berkata, "Baiklah. Masalah ini jadi makin menarik. Aku mulai tertarik padamu. Apa Anda hanya tertarik pada saya saja?" tanya Emma dengan sinis. Vivian tersenyum tipis. "Tentu saja. Memangnya apa lagi?" Emma menurunkan volume suaranya hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. "Nona Vivian, sepertinya Anda sangat tertarik dengan pernikahan saya dan Sander." Tiba-tiba, raut wajah Vivian berubah menjadi waspada. Tetapi dia segera menyembunyikannya dan berkata, "Oh, ya." Tatapan Emma makin tajam seolah menembus ke dalam jiwa Vivian. "Bukankah memang begitu?" Tanpa menunggu jawaban dari Vivian, Emma melanjutkan, "Meskipun saya tidak tahu alasan di balik ketertarikan Nona Vivian terhadap pernikahan ini, saya mohon pada Anda untuk tidak terlalu memikirkan masalah pribadi saya. Hubungan saya dengan Sander dan juga kelangsungan rencana pernikahan ini adalah hak saya. Saya harap Nona Vivian tidak terlalu ikut campur masalah ini. Saya sadar bahwa pernikahan saya dengan Sander sudah menimbulkan banyak kegemparan. Saya tidak akan membahas tentang keterbatasan keluarga saya. Tapi saya merasa bahwa tindakan Nona Vivian yang ikut campur urusan kehidupan pribadi saya sampai memberikan nasihat di depan semua orang sudah melewati batas." Saat mengucapkan kalimat tersebut, Emma tiba-tiba merasa ada sesuatu yang janggal. Tetapi pikiran itu menghilang secepat kilat. Vivian berusaha menyembunyikan rasa penghinaannya dan berkata dengan nada kagum, "Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku seperti ini." Emma pun tidak mau kalah dan menjawab dengan penuh percaya diri, "Terlalu sering berhadapan dengan lawan yang lemah mungkin sudah membuat Anda merasa bosan. Nona Vivian,
Kenapa Anda tidak mencoba tantangan yang lebih berarti? Vivian tampaknya setuju dengan ucapan Emma dan dia pun segera berkata, "Baiklah, Emma. Kamu memang sosok yang menarik. Aku akan menantikan aksimu selanjutnya. Semoga saya tidak mengecewakan Anda," jawab Emma dengan percaya diri. Suasana tegang pun mulai mereda dan Vivian kembali ke sikapnya yang semula. "Sander, masalah tadi bisa dianggap sebagai ujian awal dalam pernikahanmu. Manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya." Setelah keributan kecil itu berakhir, pesta pun akhirnya kembali berlangsung meriah. Sander segera mendekati Emma dan bertanya dengan suara pelan, "Emma, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" Emma pura-pura tidak mengerti, lalu bertanya balik, "Memangnya apa yang aku lakukan?" Sander tampak kesal mendengar jawaban tersebut dan langsung menegurnya dengan nada serius, "Emma, berhentilah mencari masalah." Emma langsung menjawab dengan tegas, "Lalu, aku harus bagaimana? Vivian sudah menginjak-injak harga diri keluarga Golding. Apa aku harus diam saja?" "Sander, kamu harusnya tahu bahwa aku berbeda dari wanita-wanita yang pernah kami kenal. Aku tidak akan membiarkan orang lain menjatuhkan harga diriku seenaknya. Selain itu, tadi aku tidak hanya membela diriku sendiri, tapi juga membelamu. Aku seorang wanita dan tentu ada banyak hal yang tidak bisa kulakukan sendiri. Kata-kata kasar keluargaku masih bisa kutanggung dan kesalahanmu pun masih bisa kuterima. Tapi, kenapa Vivian bisa bebas mengkritikku? Apa aku pernah berbuat salah padanya? Vivian memang orang yang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Sekarang aku belum menjadi tunanganmu, jadi aku tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi, nanti setelah kita bertunangan, jangan harap aku akan diam saja jika dia masih berani memperlakukanku seperti ini. Inilah diriku yang sebenarnya. Jadi, kamu masih punya waktu untuk berpikir ulang tentang pernikahan kita." Namun, Sander malah tersenyum licik dan berkata, "Emma, jangan coba-coba memanas-manasiku. Aku sangat menikmati situasi seperti ini. Sebelum aku bosan denganmu, jangan harap kamu bisa lepas dariku. Malam ini kamu adalah milikku." Di sisi lain, Kristi mendekat ke arah Andreas dan bertanya, "Andreas, kalau Nona Vivian dan Nona Emma benar-benar bertengkar, kamu akan memihak siapa?" Andreas memijat dahinya dengan putus asa dan menjawab, "Kak Kristi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercanda." Namun, Kristi berkata dengan serius, "Aku tidak sedang bercanda. Aku bisa melihat bahwa Emma adalah orang yang baik. Dia orang pertama yang berani melawan Nona Vivian. Aku dengar malam ini Sander akan melamar Emma. Apa kamu tidak akan melakukan apa-apa?" tanya Kristi dengan penasaran. Bab 44, melamar di depan publik. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Andreas justru balik bertanya pada Kristi, "Apa Vivian menyuruhmu bertanya seperti itu padaku?" Kristi mengangkat bahunya dan menjawab, "Tidak, aku sendiri yang penasaran akan hal tersebut. Tapi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan ikut campur urusan ini." Andreas tersenyum tipis, lalu berkata, "Kak Kristi, apa kamu sedang memperingatkanku? Jangan salah paham. Aku tidak ingin ikut campur dengan keputusanmu. Tapi, karena kamu sudah menganggapku sebagai teman, aku harus mengatakan yang sebenarnya," jawab Kristi dengan jujur. Pernikahan Sander dan Emma sudah menjadi topik hangat di Alverton. "Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan ini karena bisa menyinggung Sander dan keluarga Golding. Terlebih lagi, Emma mungkin bukan pilihan yang tepat untuk diajak menikah. Aku tidak bermaksud menghinanya. Tapi kamu perlu mempertimbangkan masalah ini dengan matang sebelum mengambil keputusan." Sebelum Andreas sempat menjawab, beberapa orang mendekat dari kejauhan.
Kristi menoleh dan berdiri di samping Andreas sambil memegang segelas anggur dengan raut wajah tenang. Keluarga Golding beserta Grace yang berjalan di belakang mendekat ke arah Andreas dengan ekspresi yang sulit dibaca. Yosef memulai pembicaraan dengan sikap rendah hati. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Andreas, aku sudah menanyakan langsung pada Tracy mengenai kejadian hari ini. Aku minta maaf atas kejadian tersebut. Tolong terima gelas anggur ini sebagai tanda permintaan maafku padamu. Namun, Andreas terlihat acuh tak acuh saat berkata, saya hanya seorang sopir taksi online. Jadi saya tidak pantas menerima permintaan maaf dari Anda. Selain itu, Anda dan keluarga tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak perlu minta maaf pada saya. Silakan lanjutkan kegiatan kalian. Grace tampak marah mendengar respon tersebut dan langsung naik pitam. Andreas, berhentilah bersikap tidak tahu terima kasih seperti ini. Kalau bukan karena Bu Kristi, apa kamu pikir aku mau datang ke sini dan meminta maaf padamu? Andreas terkekeh, lalu berkata, kalau begitu, apa saya harus berterima kasih pada Tante Grace karena sudah berbaik hati pada saya? Yosef berusaha menenangkan situasi, lalu segera berkata, Andreas, jangan marah. Bagaimanapun, kami adalah orang tua Emma dan posisi kami berbeda. Aku harap kamu bisa memaklumi masalah ini. Bu Kristi, saya juga berharap Anda bisa memahami kesulitan yang dihadapi keluarga Golding. Namun, Andreas justru balik bertanya, Sander sudah mengancam saya bahwa saya tidak akan bisa selamat setelah keluar dari sini. Apa pantas bagi keluarga Golding untuk datang dan menunjukkan sikap seperti ini pada saya? Yosef pun buru-buru berkata dengan tegas, kami tidak sedang memihak kepada siapapun. Kami datang ke sini hanya untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Keluarga Golding tidak akan terlibat dalam perselisihanmu dan Sander. Tapi, Sander adalah calon menantu keluarga Golding. Jadi, Andreas, aku harap kamu bisa memahami posisi kami. Begitu pula dengan Anda, Bu Kristi. Kami mohon pengertiannya atas situasi sulit yang sedang dialami keluarga Golding. Saat melihat permasalahan yang sudah jelas, Yosef hendak beranjak pergi. Namun, Grace maju selangkah dan berkata, Bu Kristi, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Andreas. Apa saya bisa berbicara dengannya sebentar? Kristi mengangkat alisnya seakan bertanya-tanya pada Andreas. Andreas pun mengisyaratkan persetujuan dan mengikuti Grace ke tempat yang lebih sepi. Grace berbalik dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada marah, sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dengan Kristi? Andreas merasa agak heran dengan pertanyaan itu. Tante Grace, apa Anda memanggil saya hanya untuk bertanya hal itu? Grace mengangkat alisnya, lalu berkata dengan tegas, tentu saja, kalau bukan karena Kristi, apa kamu pikir aku mau bicara denganmu? Kalau bukan karena Kristi, bagaimana mungkin Nona Vivian bisa membela seorang sopir sepertimu? Andreas tersenyum kecut, lalu berkata, ternyata Tante Grace masih memandang rendah saya. Grace tidak peduli dengan ucapan tersebut dan langsung mengingatkan, jika kamu ingin dihormati orang, lakukanlah hal-hal yang bisa membuat orang lain menghormatimu. Terus terang saja, aku sudah sering melihat orang-orang dari kalangan biasa sepertimu melakukan hal licik seperti ini. Demi mengubah nasib, kalian rela melakukan apapun, bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak bermoral. Aku mengerti bahwa orang biasa sepertimu ingin maju. Aku juga sadar bahwa kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika tidak, mana mungkin putriku bisa memiliki hubungan dengan seorang sopir sepertimu dan Kristi bahkan bisa sangat akrab denganmu. Aku tidak berminat untuk memverifikasi kebenaran video yang melibatkanmu dan putriku ataupun mencari tahu tentang kedekatanmu dengan Kristi.
Aku hanya ingin menegaskan bahwa Sander akan segera melamar putriku di hadapan publik dan pernikahan ini sudah mendapatkan restu dari kedua keluarga. Jika kamu berani menggagalkan rencana pernikahan ini, aku akan melawanmu. Aku tidak peduli meskipun aku harus mengorbankan nyawaku. Tiba-tiba, musik pesta perlahan berhenti. Di tengah sorotan mata para tamu undangan, Sander yang tampak gagah dalam setelan jas biru tua melangkah ke panggung utama. Setelah menyampaikan ucapan terima kasih, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Vivian. Kemudian, dengan nada suara yang lebih serius, dia melanjutkan, "Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu pengumuman penting. Hari ini, di hadapan semua tamu yang hadir, saya ingin melamar Nona Emma secara resmi. Saya mohon doa restu dan dukungan dari kalian semua." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan langsung dipenuhi oleh tepuk tangan meriah. Kemudian, Sander turun dari panggung dan berdiri di hadapan Emma dengan tatapan penuh kasih sayang. "Apa kamu senang dengan kejutan ini?" Emma terdiam sejenak dan pandangannya tertuju pada kerumunan tamu undangan. Sepertinya dia memang agak terkejut dengan pengumuman tersebut. Sementara itu, Grace melangkah maju sambil terus mengawasi keberadaan Andreas. Tatapannya terlihat penuh kewaspadaan. Christy yang tiba-tiba muncul di belakang Andreas pun bertanya dengan khawatir, "Andreas, apa kamu baik-baik saja?" Andreas menggelengkan kepala perlahan, seolah merasa lega. Namun, pada saat yang sama, rahangnya mengeras dan tangannya mengepal. Emma merasa sangat bingung. Padahal, dia sudah berkali-kali membayangkan momen ini dalam pikirannya. Namun, saat momen itu tiba, dia justru merasa hampa dan pasrah. Jauh dari perasaan bahagia dan tegang yang dia harapkan. Kemudian, Sander berlutut di hadapan Emma dan mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya sambil berkata dengan suara lembut, "Emma, izinkan aku menjagamu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku?" Saat itu, Sander baru menyadari betapa indahnya tangan Emma. Tangannya putih bersih, lembut, dan halus seperti permata. Jari-jarinya pun terlihat sangat ramping dan hangat. Tatapan penuh hasrat di mata Sander tertuju pada tangan Emma dan dia pun ingin segera meraihnya. Namun, Emma mengerutkan bibirnya dengan erat dan langsung menghindarinya. Saat melihat reaksi Emma, Sander pun merasa sangat marah. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, "Tunggu!" Bersambung.